Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas PJKRD NIM 193104197. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi tes tertulis untuk prestasi belajar. Bentuk-bentuk tes. 1. Tes subjektif. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Menurut Asmawi, Zainul, dan Zaini, memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Menurut Asmawi, Zainul, dan Nawi Nasution, tes bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaannya. Soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Soal-soal bentuk uraian ini menuntut kemampuan peserta tes untuk dapat mengingat dan mengenal kembali, dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi dalam pengerjaannya. Kelebihan tes subjektif. B. Kelemahan tes subjektif. C. Petunjuk penyusunan. 2. Tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif, yaitu dapat dinilai oleh siapapun, akan dapat menghasilkan skor yang sama. Karena sifatnya yang objektif ini, maka tidak perlu harus dilakukan oleh manusia. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh mesin, misalnya mesin scanner. Kelebihan tes objektif. Tes objektif lebih banyak mengandung segi yang positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat dihindari campur tangannya. Unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun segi guru yang memeriksa. B. Kelemahan tes objektif. Membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes esai karena butir soal atau item non tesnya banyak yang harus teliti untuk menghindari kelemahan yang lain. Butir-butir soal cenderung hanya mengungkapkan ingatan dan pengenalan kembali saja yang sukar untuk mengukur kemampuan berpikir yang tinggi seperti sintesis maupun kreativitas. Macam-macam tes objektif. 1. Tes benar salah. True false test. Tes tips benar salah adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu jawaban atau pertanyaan yang benar dan yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pertanyaan itu dengan melingkari huruf P jika pertanyaan betul menurut pendapatnya, dan melingkari huruf S jika pertanyaan tersebut menurut pendapatnya salah. Tanpa pembetulan, itu siswa yang harus diminta melingkari huruf B atau S tanpa memberikan jawaban yang betul. Kebaikan tes benar salah. 1. Dapat mencakup bahan yang luas dan tidak banyak memakan tempat, karena biasanya pertanyaannya singkat saja. B. Keburukan tes benar salah. Sering membingungkan, mudah ditebak atau diduga. Banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan dua kemungkinan benar atau salah. 4.
hanya dapat mengungkap daya ingatan dan pengenalan kembali. Petunjuk penyusunan: 1. Tulisan huruf B dan S ada pemulaan masing-masing hitam dengan maksud untuk mempermudah pengerjaan dan menilai scoring. Tes pilihan ganda multiple choice text. Tes pemilihan ganda adalah tes di mana setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Tes ini terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes menjodohkan. Matching test dapat kita ganti dengan istilah perbandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawabannya yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas peserta tes adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Tes isian. Pengertian. Completion test biasanya disebut dengan istilah tes isian, tes penyempurnaan, atau tes melengkapi. Completion terdiri atas kalimat-kalimat yang ada di bagian-bagiannya yang dihilangkan, bagian yang dihilangkan atau harus diisi oleh murid. Ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Itulah yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.